Dan keempat titik ini merupakan atau mewakili dari sebuah level audio. Dia bukanlah perangkat yang satu, tetapi dia terdiri atas beberapa bagian atau part di dalamnya. Nah, kemudian apakah ada yang masuk melalui selain jalur itu? Ada ya. Dan inilah yang paling banyak digunakan, bunyinya. Kalau mikrofon Anda colok ke aux in, nggak bakalan bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya, sahabat sesaji dimanapun berada. Sesaat bersama Haji di channel Haji Permana Official, dimana di channel ini kita membahas berbagai tips, info, dan trik seputar dunia audio, khususnya bagi teman-teman pemula yang ingin belajar audio dan masih awam dengan audio. Di sini Anda bisa mendapatkan berbagai input, triks, dan tips yang sederhana yang kami jelaskan, kami coba fahamkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan logika keseharian yang kami harapkan bisa membuat lebih bisa dimengerti, khususnya untuk memahami dalam sebuah dunia audio. Kita telah berjumpa dalam berbagai materi-materi yang sudah kita sajikan selama ini ya. Silahkan bagi teman-teman yang belum diikuti untuk berbagai videonya yang ada. Dan kali ini sampailah pembahasan kita pada materi amplifier. Apa itu amplifier dan bagaimana bagian-bagian sebuah amplifier? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu saya ingatkan dulu untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu sehingga Anda bisa mengikuti channel ini secara kontinu, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya nanti pada saat kami menghadirkan materi baru Anda langsung mendapatkan pemberitahuan. Dan apabila nanti mungkin setelah mengikuti channel ini, setelah mendengarkan video ini, Anda merasa bermanfaat, silahkan di like, di share, bagikan kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin saja kira-kira memerlukan informasi ini. Saya ingatkan juga bahwa channel ini bukanlah channel tutorial. Yang diperlukan di sini hanyalah sebuah pemahaman. Karena dengan dasar sebuah pemahaman yang baik, maka Anda bisa melakukan praktek dan tutorial itu sendiri. Karena dasarnya Anda sudah mengerti dan memahaminya. Membahas tentang sebuah amplifier ya, tentu kita harus mengerti dulu apa fungsi daripada amplifier dan bagian-bagian daripada sebuah amplifier itu sendiri. Pembicaraan kita tentang amplifier kali ini tidak akan pernah lepas pula hubungannya dengan materi yang sudah kita pernah tayangkan dulu ya, yakni tentang berbagai jenis colokan serta berbagai jenis input yang ada di dalam dunia audio. Karena input itu sendiri nanti berhubungan dengan amplifier ini berdasarkan derajat-derajat bagian yang ada di dalamnya. Baik teman-teman semuanya, amplifier atau yang mungkin lebih dikenal orang juga ya dengan sebutan power ya. Ini adalah merupakan sebuah perangkat keras di dalam dunia audio sebagai perangkat yang boleh dikatakan final ya. Karena dialah ya, di dalam sebuah sound system yang akan menghasilkan sebuah kekuatan audio yang besar gitu ya. Dan dialah yang nanti akan menampilkan seluruh sumber bunyi yang telah kita ramu, yang telah kita atur, yang telah kita manajemen di dalam sebuah mixer dan perangkat-perangkat aksesoris sebelumnya. Bagaimana hasilnya? Amplifier ini yang nanti akan menampilkan secara utuh beserta dengan speaker-speaker pendukungnya. Amplifier itu sendiri teman-teman adalah sebuah perangkat yang dia tidak berdiri sendiri. Jadi yang dinamakan amplifier atau power itu, dia bukanlah perangkat yang satu, tetapi dia terdiri atas beberapa bagian atau part di dalamnya ya. Yang secara umum dalam bagan yang sederhana adalah sebagai berikut, di mana amplifier ini terdiri atas 3 bagian utama ya. Yang pertama ada preamp yang disebut sebagai penguat awal, kemudian ada tone control sebagai pewarna bunyi ya, atau penyesuaian nada, dan yang terakhir ada post amp ya,
atau penguat air. Nah, penguat air ini yang identik disebut orang dengan amplifier. Ketiga perangkat ini adalah satu kesatuan yang terangkai gitu ya. 3 bagian yang dirangkai secara utuh, 3 in 1 gitu ya. Dan ketiganya ini tentu saja disuplai oleh power supply atau tenaga sebagai pemberi modal ya, kekuatannya gitu. Jadi power supply itu dia memberikan tenaga untuk preamp, kemudian dia juga menyuplai tenaga untuk tone control, dan tentu saja sebagai penyuplai utama untuk post amp atau power amplifier yang sering disebut itu. Untuk deretannya gitu ya, di dalam sebuah amplifier ini preamp di depan, kemudian di tengahnya ada tone control, dan di akhirnya ada post amp gitu. Baru setelah itu dia dikeluarkan hasilnya ke speaker. Dari posisi ketiga perangkat inilah kita bisa mendapatkan 4 titik terminal di situ ya, di sela-sela rangkaian modul yang ada di dalam amplifier ini. Nah, ini keempat titiknya yang saya tandai dengan warna putih ya. Ada titik di depan preamp, ada titik di depan tone control, ada titik di depan post amp, dan ada titik di akhir daripada post amp atau di belakang speaker. Titik-titik ini teman-teman semuanya adalah menandai jalur penyeberangan atau jalur masukan dan keluaran dari ketiga bagan rangkaian amplifier ini. Dan keempat titik ini merupakan atau mewakili dari sebuah level audio. Perlu diketahui bahwa audio itu memiliki level-level tertentu. Nah, level-level audio inilah yang sangat berhubungan dengan materi yang sudah kita bicarakan kemarin ya, tentang jenis-jenis colokan serta jenis-jenis input yang ada di dalam dunia audio. Artinya bahwa colokan-colokan itu berhubungan dengan 4 titik ini. Yang pertama, titik yang berada di depan preamp itu adalah tingkatannya adalah preamp level, berupa jalur masukan yang ditampung atau masuk ke dalam preamp. Yang kedua, ada yang disebut dengan line level, di mana line level ini dia berada setelah preamp, sebelum masuk ke tone control. Nah, jadi jalur antara preamp dan tone control disebut dengan line level. Di line level inilah ya yang sering digunakan di dalam dunia audio sebagai pusat masukan atau pusat input. Dan kita tentu tahu berbagai atau bermacam jenis-jenis perangkat audio biasanya lebih banyak menggunakan line level ini. Karena itulah mereka didesain biasanya keluarnya berupa line out. Yang ketiga, jalur berikutnya, titik ketiga, derajat audionya sudah semakin meninggi. Di sini levelnya sudah memasuki aux level. Dari sini kita bisa melihat bahwa line level dia berada di depan tone control, sementara aux level berada di belakang tone control. 3 titik level inilah yang kebanyakan digunakan sebagai jalur masuk sebuah audio dari luar menuju ke amplifier. Sementara berikutnya lagi untuk titik yang keempat, ini adalah speaker level, di mana level 4 ini dia merupakan hasil output ya, tidak seperti 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini merupakan jalur input, sementara untuk 4 ya speaker level dia memang dikhususkan untuk menerima sebuah output berupa speaker. Level-level inilah ya, khususnya titik 1, 2, dan 3 ini kita bisa memasukkan berbagai sumber suara yang datang dari luar menuju ke amplifier. Makanya level-level ini dibedakan untuk nanti berbagai perangkat itu bisa masuk ke dalamnya sesuai dengan jalur dan derajatnya. Nah, untuk titik 1 ya, untuk titik 1 ini yang merupakan titik awal melalui pintu preamp. Apa yang bisa masuk ke dalam sebuah preamp? Tentu saja yang pertama adalah jenis mic ya. Jadi mic itu dia masuk melalui preamp. Anda bisa lihat dalam sebuah amplifier ya, amplifier yang memiliki fungsi mic ada di situ ya.
ada fitur untuk mencolok mic di situ. Nah, fitur ini sudah dilengkapi dengan preamp di dalamnya, sehingga mic yang ada di luar tinggal kita colok saja gitu, dia akan bunyi. Seandainya power amplifier tidak punya preamp, maka kita tidak bisa mencolok mic ke dalamnya. Jangan heran kalau pada power amplifier yang standar, mereka memang tidak punya masukan lain gitu, tidak ada masukan untuk mic ya. Hanya satu masukan saja biasanya. Dengan kata lain ya, bahwa apabila kita ingin mencolok sebuah mic ke dalam amplifier yang tidak punya colokan mic, maka kita memerlukan preamp ya, untuk mendorong. Karena preamp ini sifatnya adalah sebagai pembangkit, sebagai pendorong sebuah input yang sinyalnya kecil. Mic itu termasuk jenis input yang memiliki sinyal kecil ya. Nah, tentu saja selain mic dynamic juga ada mic kondensor ya. Juga dia masuk ikut melalui level ini ya. Dia juga mesti masuk melalui preamp gitu. Dan kalau mic kondensor seperti ini, malah dia kalau masuk ke preamp masih belum bunyi itu ya, kalau dia tidak diberi tegangan. Jadi power supply pun harus ikut memberikan tegangan kepada mic kondensor. Ada lagi yang ketiga ya, yang masuk melalui preamp ini adalah instrumen. Apa yang terkategori sebagai instrumen? Ya, ini berbagai perangkat ya, baik perangkat musik ya yang datang dari luar ya, yang selain menggunakan mic gitu, yang langsung dicolok ke perangkat atau instrumennya, maka dia juga masuk melalui preamp. Nah, namun yang perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa antara preamp instrumen dan preamp mic itu berbeda. Bedanya di mana? Pada tingkatan levelnya juga. Jadi kalau kita boleh katakan bahwa di instrumen itu adalah instrumen level dan mic itu adalah mic level. Ada beda sedikit itu dalam tingkat kekuatan sinyalnya. Nah, ketiga ini mereka masuk melalui preamp. Nah, kemudian apakah ada yang masuk melalui selain jalur itu? Ada ya. Dan inilah yang paling banyak digunakan melalui titik kedua, yakni di line level. Di titik line level atau nomor 2 ini biasanya disitulah digunakan orang sebagai tempat line in berada atau line in bertengger ya. Nah, jadi kalau sebuah alat ya masuk dia melalui line in misalnya di dalam sebuah amplifier, dalam hal ini ya kita berbicara dalam konteks amplifier. Apabila sebuah alat masuk ke amplifier melalui line in, maka dari bagan ini kita tahu dia tidak masuk melalui pintu preamp, tetapi dia mempas langsung ke dalam ya, menuju ke tone control. Disinilah derajat line in berada. Jadi semua perangkat-perangkat yang keluarannya menggunakan line out masuknya melalui sini, tidak masuk melalui ke preamp. Itulah teman-teman, sehingga sering saya katakan bahwa sebuah perangkat ya, apapun itu yang dia sudah memiliki line out, itu jangan sampai kita colok ke dalam mic in gitu. Kenapa? Karena dia punya preamp ya. Kalau line out kita colok ke dalam mic, maka dia masuk melalui preamp, di mana preamp itu dia adalah fungsinya untuk membangkitkan sinyal yang lemah. Karena yang masuk line out ya, yang sudah punya sinyal kuat, dia perbesar lagi gitu di dalam situ oleh preamp, akibatnya suaranya pecah ya, hancur suaranya ya, karena berbeda levelnya ya. Jadi jangan sampai untuk line out kita masukkan ke jalur mic. Itu penyebabnya ya. Kenapa dulu saya katakan jangan sampai salah colok gitu. Berikutnya di titik yang ketiga, di sini adalah level aux ya, aux level. Nah, aux level ini digunakan orang untuk memasukkan perangkat audio yang punya power. Saya contohkan dulu itu seperti radio ya, tape recorder misalnya. Nah, tape recorder atau radio yang sudah punya power sendiri,
yang sebetulnya dia sudah mampu membunyikan speaker sendiri, ya, walaupun dalam intensitas yang kecil, ya, nah dia bisa dimasukkan melalui aux in ini. Artinya apa di sini? Bahwa radio atau tape recorder, ya, yang sudah punya power sendiri, dia tidak memerlukan lagi tone control gitu. Dia langsung, ya, melewati tone control masuk ke pos amp atau ke penguat akhir langsung, ya. Kenapa? Karena dia udah punya power sendiri gitu. Dan dia juga sudah punya tone control sendiri biasanya di peralatannya. Untuk itulah dia tidak memerlukan tone control. Apapun bentuknya yang sudah punya power sendiri itu hanya layak kita masukkan melalui aux in. Jangan ke line in juga ya. Nanti pecah juga tuh ya. Karena aux in ini derajatnya lebih tinggi ya, daripada line in. Sensitivitasnya itu lebih rendah. Dari sini kita mungkin bisa tahu ya, mengapa berbagai jenis colokan itu berbeda derajatnya. Apa penyebabnya? Disinilah kita tahu. Nah, jadi bahwa mic itu lebih peka dia daripada line in karena dia pakai preamp. Line in itu lebih peka dia daripada aux in ya, karena dia punya tone control. Kalau kebetulan salah ya, mic misalnya ya, Anda colok ke aux in nggak bunyi dia. Kalau mikrofon ya, Anda colok ke aux in nggak bakalan bunyi ya. Atau mic Anda colokkan ke line in, nggak akan bunyi juga. Walaupun misalnya andai ada bunyi kecil sekali ya, karena derajatnya berbeda, sensitivitasnya menurun. Mic itu perlu dorongan yang kuat karena dia tidak punya power sendiri. Jadi dia memerlukan preamp untuk membangkitkannya. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya ya. Jadi untuk pemahaman kita tentang pembicaraan kita tentang berbagai jenis colokan, berbagai jenis input yang ada di dalam dunia audio, ini ada hubungannya dengan materi kita pada kesempatan ini. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita untuk masalah amplifier ini dengan berbagai tingkatan level audio yang ada. Oh ya, perlu diingat bahwa level audio ini bisa tidak saja di dalam sebuah amplifier ya, tetapi di dalam mixer pun juga demikian ya. Namun pada batas-batasan tertentu ya, tidak sebanyak daripada amplifier ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan tentunya sekali lagi apabila bermanfaat silahkan Anda bagikan kepada yang lain dengan cara mensubscribe juga, like, share, dan apabila memang tidak bermanfaat silahkan Anda campakkan. Saya tidak mengapa ya. Oke, sampai jumpa pada lain kesempatan di lain topik dan pembicaraan. Terima kasih yang sudah bersama selama ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung, mensupport ya untuk channel saya ini. Doakan mudah-mudahan channel ini tetap berkembang sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak bagi orang lain. Saya Joko Mana, terima kasih. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.